wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, amin. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas atau mempresentasikan mengenai chapter report bab 3, yaitu mengenai guru prajabatan dan guru pemula. Silakan disimak ya teman-teman. Sewaktu guru prajabatan dan pemula memberikan tentang perencanaan, ini membantu untuk menyediakan kerangka kerja tanya jawab yang berfungsi sebagai alat untuk refleksi peran mereka sebagai guru. Mereka yang terdaftar dalam metode pertama kursus mempertimbangkan beberapa pertanyaan. Contohnya, 1. Mengapa penting bagi guru untuk merencanakan? Yang kedua, masalah apa yang dihadapi dalam perencanaan pelajaran? Terus, bagaimana merencanakan pelajaran? Lalu yang keempat, pelajaran terbaik apa yang telah dihasilkan sejauh ini? Yang kelima, apakah perencanaan kooperatif bermanfaat bagi guru prajabatan? Yang keenam, kekhawatiran terbesar apa tentang pengajaran siswa dan bagaimana cara perencanaan bersama mengatasi masalah itu? Dari meninjau komentar-komentar ini, mahasiswa pendidikan guru, ada 2 tema yang muncul. Yang pertama itu pelajaran bagus jika mereka menyenangkan untuk siswa, dan kegiatan baik jika didukung oleh guru lain. Namun guru siswa perlu tahu bukan hanya bagaimana mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan yang dinikmati siswa. Untuk mencapai tujuan-tujuan, guru perlu memperoleh 5 kondisi pikiran untuk mendukung perkembangan murid. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, pengerjaan. Yang keempat, kesadaran. Yang kelima, saling ketergantungan. Selanjutnya itu ada perencanaan dan kolaborasi. Jadi perencanaan dan kolaborasi ini itu sebuah rencana pelajaran yang cermat, kolaborasi dan refleksi. Guru prasekolah dapat memasuki tenaga pengajar dengan kekuatan efisiensi, fleksibilitas, pengerjaan, kewaspadaan, dan saling ketergantungan yang mengarah pada hubungan pertemanan yang bertanggung jawab. Terus selanjutnya itu guru harus bisa berkolaborasi dengan seorang mahasiswa dalam merencanakan sebuah pembelajaran. Guru pendidikan itu biasanya mereka berfokus pada kualitas daripada kuantitas. Calon guru itu harus benar-benar bertanggung jawab atas perencanaan pelajaran, implementasi pengajaran, dan penilaian pembelajaran siswanya. Terus seiringnya dengan mendapatkan umpan balik dari bekerja sama dengan para guru dan pengawas, pasangan guru pralayanan ini bekerja satu sama lain sebagai bagian dari proyek kolaborasi, yaitu adanya mendorong refleksi. Refleksi ini tuh untuk mencegah sebuah kegagalan akademis dan masalah perilaku yang terjadi di ruangan kelas. Jadi dengan adanya refleksi ini itu kita bisa merencanakan suatu pembelajaran yang efisien gitu. Terus selanjutnya itu mengakui nilai kolaborasi. Melalui kolaborasi ini guru mendapatkan wawasan tentang apa yang terjadi di ruangan kelas lain di berbagai tingkatan kelas lainnya. Perencanaan kolaboratif untuk guru pralayanan. Banyak guru yang berpengalaman mengalami kesulitan saat mengajar, tetapi yang membedakan dengan guru pralayanan adalah mereka memilih untuk berkolaborasi dalam meningkatkan perencanaan dan pengajaran. Seiring dengan mendapatkan umpan balik dari bekerja sama dengan para guru dan pengawas, pasangan guru pralayanan ini bekerja satu sama lain sebagai bagian dari proyek kolaborasi. Kemudian ada mendorong refleksi. Nah, khas dari pendekatan ini adalah pertanyaan yang mendominasi percakapan serta mencegah kegagalan akademis dan masalah perilaku yang terjadi di ruang kelas, mendukung kemajuan akademik siswa dan perilaku yang sesuai,
serta memperbaiki masalah disiplin ilmu ketika hal itu terjadi adalah beberapa tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru saat ini. Menjadi praktisi reflektif berarti terus-menerus mengevaluasi efektivitas pribadi sebagai pendidik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengakui nilai kolaborasi. Parkay dan Stanford menulis bahwa inti dari kolaborasi adalah hubungan yang bermakna dan otentik di antara para profesional. Hubungan semacam itu tidak terjadi secara alami. Mereka membutuhkan kerja keras dan komitmen. Kolaborasi memiliki setidaknya 7 atribut yang berbeda. Yang pertama, sukarela, sehingga guru membuat pilihan pribadi untuk berkolaborasi. Kemudian selanjutnya berdasarkan pada paritas untuk memungkinkan kontribusi semua individu dinilai sama. Kemudian berfokus pada tujuan bersama, didirikan atas tanggung jawab bersama untuk pengambilan keputusan utama. Selanjutnya dirancang untuk menciptakan akuntabilitas bersama untuk hasil. Yang selanjutnya berdasarkan sumber daya bersama sehingga setiap guru berkontribusi sesuai. Dan yang terakhir muncul sehingga ketika para guru bekerja bersama berbagai pengambilan keputusan, kepercayaan dan perhatian meningkat. Melalui kolaborasi, guru mendapatkan wawasan tentang apa yang terjadi di ruang kelas lain di berbagai tingkatan kelas. Para guru menghargai dasar-dasar apa yang dipelajari siswa sebelum mencapai tingkat kelas tertentu, serta apa yang perlu diketahui dan dapat dilakukan siswa sebelum naik ke tingkat kelas berikutnya. Melalui kolaborasi, guru bisa belajar dari guru lain strategi pembelajaran apa yang dapat membantu individu dan kelompok murid-muridnya. Selain itu juga, melalui kolaborasi, guru dalam berbagai disiplin ilmu dapat melihat dan mendengar apa yang terjadi di ruang kelas lain dan bekerja menuju pendekatan terintegrasi. Guru yang efektif mengantisipasi kesulitan apa yang paling mungkin dialami siswa dan memberikan penjelasan yang jelas, mengajukan pertanyaan yang bagus, merancang pengalaman belajar yang otentik, dan menilai pemahaman siswa. Kolaborasi juga memberikan peluang bagi para guru untuk berbagi ide, mengenal satu sama lain, dan untuk mengembangkan rasa saling percaya serta rasa hormat untuk mengajarkan kerjanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan guru pemula. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak mudahlah untuk menjadi seorang guru. Nah, tantangan sendiri bagi guru pemula yaitu adalah tahun pertama di mana mereka mengajar. Di mana tahun pertama ini adalah tahun yang sangat berat dan juga penuh rintangan. Adapun guru harus mempelajari segala hal yang berkaitan dengan tentang pengajaran, kemudian juga dalam mempelajarinya, guru pun juga harus segera beradaptasi dengan lingkungannya agar bisa memberikan layanan terbaik untuk siswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya tantangan terkait pengajaran ini sendiri banyak sekali. Di antaranya ada stres terkait pekerjaan. Nah, di mana stres terkait pekerjaan ini dihadapi yaitu ketika mereka mengelola kelas dan juga keterampilan mengajar seorang guru itu sendiri. Dan adapun tantangan yang dihadapi lembaga untuk guru pemula itu sendiri adalah di mana seorang lembaga ini harus menyiapkan pengajar atau guru yang bisa menghadapi keberagaman individu peserta didik dan juga bagaimana mempertahankan guru tersebut di dalam lembaga. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka lembaga harus bekerja sama dengan guru dengan menyiapkan program bagi guru, yaitu kita sebut biasanya dengan program induksi, di mana seorang guru harus bekerja sama dengan guru yang berpengalaman atau profesional untuk saling membantu dalam pekerjaannya. Contohnya yaitu ketika seorang guru baru berbicara dengan guru lama dan kemudian yang seringkali dirasakan. Nah, hal ini sangat membantu karena yang dilakukan ataupun diskusi yang yaitu contohnya adalah ketika seorang guru baru dan guru lama itu saling berbincang dan berbicara mengenai masalah-masalah terkait pengajaran. Nah, hal ini dapat membantu menghilangkan stres terkait pekerjaan yang sering kali dirasakan oleh guru baru. Nah,
karena hal ini adalah hal yang langsung kepada titik permasalahan itu sendiri, sehingga permasalahan yang dirasakan oleh guru baru dapat terselesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya di dalam sebuah buku modul program induksi guru pemula bagi pembimbing tahun 2010 oleh Departemen Pendidikan Nasional disebutkan bahwasanya guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan juga atau masyarakat. Nah, program induksi ini bagi guru pemula adalah kegiatan yang berorientasi pelatihan di tempat kerja, pengembangan dan juga praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah atau madrasah di tempat tugasnya. Nah, program induksi atau monitoring yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya hal ini adalah menjadi solusi untuk menghadapi tantangan tersebut, di mana di dalam program induksi ini terdapat model kolaborasi antara guru pemula dengan pembimbingnya, yaitu seorang guru yang telah berpengalaman untuk meningkatkan keterampilan seorang guru pemula sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Nah, selain itu, guru pemula juga harus berfokus pada persiapan apa saja yang menjadi tuntutan pengajaran saat ini dan juga fokus pada program induksi di sekolah, sehingga keterampilan guru pemula ini menjadi meningkat dan juga fokus pada pengajaran dan tuntutan pengajaran saat ini. Selanjutnya yaitu menjadi profesional. Nah, menjadi profesional ini merupakan hal yang dibutuhkan atau menjadi tuntutan dari setiap pekerjaan profesi di semua negara. Begitu pula dengan pengajaran yang akuntabilitas dan juga tanggung jawabnya yang semakin meningkat setiap harinya. Setiap guru memiliki keahlian yang berbeda-beda seperti di bidang teknologi, penilaian, taktik pengajaran, dan juga literasi yang baik. Kemudian guru-guru ini harus membawanya kepada kelompok kerja guru sehingga mereka saling berkolaborasi untuk saling belajar, tumbuh berkembang dan meningkat satu sama lain ke tingkat yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, kolaborasi ini mendorong guru untuk melihat perubahan bukan sebagai tugas yang harus diselesaikan, namun sebagai proses perbaikan berkelanjutan yang tanpa akhir. Hal ini menjadi tuntutan bagi setiap pemimpin sekolah untuk membina komunitas profesional bagi guru baru dan guru berpengalaman. Waktu sebagai salah satu faktor dalam kolaboratif harus diselesaikan secara efektif sehingga pertemuan dengan rekan atau kolega bukan menjadi beban tambahan, melainkan bagian dari antisipasi pekerjaan seorang guru itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh yang lainnya.